Kita tahu keadaan-keadaan yang sekarang ini, hari demi hari, kalau kita melihat keadaan dunia ini, bukanlah menjadi sesuatu yang baik. Ya, gempa bumi terjadi, gunung meletus terjadi, kebakaran di mana-mana. Tahun depan kita akan menghadapi iklim politik yang belum kita tahu arahnya mau kemana. Jadi setiap keadaan apapun akan terjadi di dalam setiap hidup kita. Kita nggak pernah tahu sehari kemudian apa yang akan terjadi. Di dalam 2 Timotius 3 katakan, ini bukan ayat yang kita bahas. Dikatakan di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 katakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saya percaya hari-hari ini adalah hari-hari yang terakhir. Hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat menentukan bagaimana saudara akan melangkah ke depan. Keputusan apapun yang akan terjadi ke depan menentukan hari ini apa yang saudara ambil. Kalau hari ini saudara bisa berdiri, itu saya percaya keputusan yang saudara ambil hari-hari yang dulu. Jadi kalau kita pengen menentukan bagaimana kita hari ke depan, pastikan kita melangkah di dalam Tuhan. Hari ini, bukan besok. Seringkali ketika saya ketemu orang, saya mencoba menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan ketika mereka dalam masalah sharing. Dia katakan, nanti aja, gampang besok atau lusa. Saya percaya. Saya katakan kalau besok belum tentu, memang besok ada hari besok. Lusa mungkin besok akan terjadi, minggu depan pun pasti ada. Tetapi apakah kita ada pada saat besok? Itu masalahnya. Kita nggak pernah tahu besok akan terjadi. Apa kita masih hidup atau enggak pun kita nggak akan tahu. 5 menit kemudian pun kita bisa menentukan apa yang akan terjadi. Di WA pun tadi saya dapat kabar dari teman saya SMP, biasa ngecat tiap pagi, sehat. Biasa, tiba-tiba 4:30 tadi kabar meninggal dunia. Saya pun kaget, belum sempat telepon, saya di Cirebon tinggalnya. Kaget kenapa bisa meninggal mendadak. Saya pun menjadi pertanyaan, ya kan, karena sakit, kena apa. Tetapi saya percaya apapun yang Tuhan izinkan terjadi, pasti seizin yang dari Tuhan. Amin, saudara. Kita mau belajar dari seorang yang nama Rasul Paulus. Rasul Paulus, kita tahu dari kehidupan Rasul Paulus yang kita kenal sebelum dia bertobat, bernama Saulus. Di dalam Filipi 3 ayat 7 ayat 9. Ini rasul kita mau. Filipi 3 ayat 7 sampai 8 katakan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan kan Kristus, Yesus Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap sampah supaya aku meromoleh Kristus. Kita tahu bagaimana Saulus belum ketemu Tuhan. Bagaimana hidup dia menganggap hidupnya itu dalam kebenaran. Karena apa? Dengan kepercayaan mereka. Dengan dia orang Farisi, ahli Taurat, yang mengenal kebenaran, tapi apa yang dianggap dia benar, padahal di dalam Kristus dia bukan sesuatu kebenaran. Tetapi dia begitu meyakini, sampai-sampai apa yang dibuat Saulus pada saat itu. Dia giat-giat mengejar orang-orang pengikut Kristus untuk dianiaya, bahkan untuk dibunuh. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia akan mengalami suatu perubahan. Hidupnya enggak lagi melakukan yang enggak berkenan di hadapan Tuhan. Sampai dia ngomong, yang dahulu merupakan sebuah kerugian, tetapi merupakan keuntungan. Tetapi menjadi pertanyaan ketika Saulus ketika bertemu dengan Yesus, dia mengalami perubahan. Menjadi pertanyaan kita semua malam hari ini. Ketika orang bertemu Yesus, dia berubah. Kalau hari ini kita ketemu Yesus, kita nggak berubah, sesuatu yang dipertanyakan dalam hidup kita ini. Benar? Mungkin kita kalau katakan, Tuhan, aku udah 10 tahun ikut Tuhan.
Mungkin ada yang bertanya, aku udah 20 tahun ikut Tuhan. Tetapi ketika kita tanya, apakah ada suatu perubahan yang benar-benar nyata dalam hidup kita? Kalau saudara tanya dalam hidup saya, banyak hal yang Tuhan sudah ubahkan dalam hidup saya. Banyak. Dulu, kalau saya belum kenal Tuhan, saudara menganggap saya mungkin orang yang baik, ya kan? Dengan tipe yang seperti, wah ya pasti baik nih, ya kan? Dulu, berpuluh tahun sebelum kenal Tuhan pun, saya suka sekali hobi namanya badminton, saudara. Saudara tahu, kalau setiap badminton pasti taruhan, pasti. Untuk melepaskan itu nggak gampang, saudara. Sebuah ikatan dosa, itu nggak gampang. Walaupun kita tahu itu dosa. Saya masuk gereja, masuk. Ikut Tuhan, ikut. Dibaptis, iya. Tahu salah, tahu. Lepas, nggak bisa. Karena apa? Dalam kenyamanan, dalam hobi. Akhirnya apa? Saya tahu. Ketika saya mau berusaha, akhirnya apa? Pada satu saya titik ketemu Tuhan. Aku tahu ini nggak berkenan di hadapan Tuhan. Aku datang kepada Tuhan, aku berusaha dengan sekuat apapun, aku minta kekuatan yang dari Tuhan untuk melepaskan setiap ikatan-ikatan belenggu dosa ini, Tuhan. Akhirnya apa, saudara? Aku tinggalkan badminton bukan berarti aku tinggalkan hobi, enggak. Saya cari komunitas yang enggak taruhan. Bertahun-tahun saya ngajak, ayo ke sana, enggak. Berkali-kali saya. Sampai berapa bulan kemudian saya mencoba lagi, enggak kuat lagi, saudara, ikut lagi. Terbawa lagi. Waduh Tuhan, aku belum sembuh nih kelihatannya untuk lepaskan itu semua. Aku harus benar-benar tinggalkan komunitasku untuk yang gak taruhan. Saya benar-benar lepaskan itu semua. Saya masuk komunitas yang tetap sama badminton tapi gak ada taruhan. Sampai bertahun-tahun saya ada di situ. Akhirnya apa? Begitu saya mencoba ke situ, ketika saya bilang, sepeser pun aku enggak. Sampai hari ini pun saya benar lepas. Ini yang ada perubahan. Mulanya firman Tuhan, berubahlah pembaruan budimu. Ya, kalau kita ikut Tuhan, kita enggak berubah perubahan budi bertahun-tahun, sebuah pertanyaan, apakah benar-benar kita sudah mengenal Tuhan? Itu menjadi satu pertanyaan buat diri kita masing-masing. Saya percaya banyak hal yang Tuhan mulai ubahkan. Bukan itu tok, saudara. Banyak hal, karakter-karakter yang sudah Tuhan mulai benahi hidup. Saudara tahu kesaksian yang kemarin saya sampaikan ketika WL, Tuhan izinkan namanya proses. Kena anak saya kena masalah kan. Ketika Tuhan izinkan semua terjadi apa? Saya pada saat itu memang marah, jengkel. Tetapi di balik sebuah ketenangan roh Tuhan bawa, saya mau belajar. Sebetulnya di lewat setiap masalah yang Tuhan izinkan, engkau mau bicara apa, Tuhan? Lewat sebuah ketenangan, akhirnya saya tahu Tuhan sedang membawa kita lebih intim di dalam Tuhan. Apa yang terjadi? Anak saya yang dulu bertahun-tahun melayani di Windu sebagai penari, bertahun dia lepaskan semua atribut dia penari, jauh dari Tuhan, jauh ke gereja pun ya aras-arasan lah, sudah jauh. Tetapi ketika izinkan Tuhan melewati ini semua, hari demi hari, apa yang terjadi, saudara? Setelah peristiwa itu, hampir 2 bulan penuh, setiap pagi, 4:30 pagi, kita doa bersama-sama, nyembah sama-sama. Karena apa? Dia mah harus minum obat setiap jam 5 pagi harus minum. Jadi setiap pagi 4:30, ayo kita doa. Dulu sebelum kena, boro-boro untuk doa. Ya kan? Gak mau. Males lah, males, gak mau. Tapi lewat izinkan masalah itu, Tuhan ubahkan semua. Mulai hari ini, jangan pernah lihat masalah yang terjadi dalam hidup kita, tapi lihat apa?
proses di balik masalah ini sedang Tuhan mau bicara apa dalam hidup kita. Kita harus ambil hikmahnya itu. Tuhan kok ngomong apa sih? Engkau ingin sampaikan pesan Tuhan. Karena apa? Sesuatu yang bisa mengubah, sesuatu yang bisa menyampaikan lewat apa? Hanya satu-satunya masalah. Tuhan bisa melakukan segala sesuatu tanpa masalah. Jadi kalau orang Kristen sampai nggak pernah ngalami masalah, perlu dipertanyakan. Dia hidup pasti dalam kenyamanan terus. Nggak akan mendewasakan dia. Tapi ketika kita dewasa di dalam Tuhan, kita berjalan di dalam Tuhan, kita mampu berjalan terus bersama Tuhan, saya percaya kedewasaan yang sedang Tuhan bangun dalam hidup kita akan terus next level. Kita akan dibawa Tuhan naik dan semakin naik di dalam hidup kita ini. Amin, saudara. Mari kita masuk di dalam satu firman Tuhan. Kita masuk di dalam 1 Korintus 9 ayat 24. Ini Rasul Paulus, 1 Korintus. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 24 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Ini Rasul Paulus menggambarkan kehidupan itu sebuah pertandingan. Kalau kita bicara, mungkin ada orang mengatakan kehidupan itu sebagai sekolah kehidupan. Ya, apapun. Tetapi Rasul Paulus dia mengatakan bahwa kehidupan ini sebuah pertandingan. Dia mengibaratkan sebagai seorang pelari. Kalau dia dikatakan di ayat selanjutnya, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Dikatakan tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan. Saya mau katakan, saudara siap atau enggak siap, saudara masuk dalam pertandingan itu. Jangan berkata, Tuhan aku enggak siap. Pertandingan itu tetap berjalan. Ujian sekolah kehidupan tetap berjalan terus dalam kehidupan saudara. Kayak anak sekolah, ketika kita sekolah ya, mungkin anak-anak kita yang sekolah atau kita sekolah pada saat kita kelas 3 SMP. Ketika kita sudah masuk sekolah, saudara siap nggak siap, saudara mau belajar nggak belajar, yang namanya ujian itu tetap ada, benar? Iya kan? Saudara nggak bakal bertanya kepada guru, aku belum siap bu, masalah kamu sendiri. Bu, saya belum belajar, masalah kamu sendiri belum belajar. Kamu mau naik nggak naik, tetap ujian sudah ada tentunya. Kapan? Enak kalau ujian. Kalau sudah ujian tanggal berapa jelas. Tapi yang nggak enak kalau ujian suatu saat dadakan, itu yang seringkali membuat protes murid-muridnya. Ini yang sama dalam hidup kita. Kita ngelewatin ujian itu bukan berarti dalam arti kita dikasih tahu besok ada ujian ya. No. Ujian itu suatu saat datang dalam hidup kita yang seringkali nggak kita pikirkan akan terjadi dalam hidup kita. Saya pun ngalami. Kita dalam keadaan baik-baik, kita kadang nggak ada masalah apapun, tiba-tiba sebuah kejadian mendadak itu terjadi. Saudara, jujur, saya nggak siap. Tetapi percayalah, ketika engkau ada di dalam Tuhan, engkau terus ada di dalam hadirat Tuhan setiap hari, itu yang membuat kita tetap fokus pada Tuhan. Apapun yang terjadi, hati kita, pikiran kita, memang Tuhan izinkan terjadi, tapi saat itu pikiran kita connect dengan Tuhan. Aku harus cari Tuhan. Aku gak akan kuat tanpa Tuhan. Inilah yang keuntungan kita kalau kita ada di dalam Tuhan. Mulainya firman Tuhan katakan, sadarlah dan berjaga-jagalah.
Ini yang Tuhan mau supaya kita sadar dan berjaga-jaga. Supaya apa? Supaya setiap kita ketika ujian itu terjadi dalam hidup kita, kita sudah siap. Satu hal yang menjadi jaminan kita, apa saudara? Kita udah dijamin Tuhan. Kita harus apa? Di dalam Roma 3 ayat 37. Roma 8 ayat 37. Roma 8 ayat 37. Sorry. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah untuk 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin saudara. Kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Karena apa? Yesus sudah mati buat hidup kita. Yesus sudah bangkit buat hidup kita. Untuk itulah jaminan kemenangan ada buat setiap orang yang percaya. Amin. Ini kita dijamin Tuhan. Masalahnya apa? Sebuah jaminan ada dalam hidup kita. Prosesnya ini yang harus kita jalanin. Hari demi hari yang harus kita lewatin terus. Tuhan udah jamin kemenangan. Jaminan kemenangan ada di dalam Tuhan. Masalahnya saudara percaya enggak? Bahwa Yesus sudah jamin hidup kita. Ini yang gak enak saudara. Orang senengnya pucuk aja. Jujur, bener? Kita seringkali enaknya berkatnya, tapi untuk proses hari demi hari ini yang gak enak. Saudara, percayalah. Sebuah tegur mulainya firman Tuhan di dalam Wahyu 3 ayat 19 katakan, barang siapa yang kukasihi, ia akan ketegur dan kuhajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobat. Ini gak enak saudara. Saya percaya saudara semua adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Kalau hari ini saudara ditegur Tuhan, kalau hari ini saudara dihajar Tuhan, percayalah Tuhan sangat mengasihi kita. Amin. Jangan pernah berpikir Tuhan kau jahat, engkau Tuhan ini, waduh lebay. Jangan. Tetapi ketika engkau ada di dalam sebuah teguran, bisakah kita mengucap syukur? Terima kasih Tuhan pendidikanmu Tuhan. Terima kasih Tuhan engkau mengingatkan aku untuk aku terus ada di dalam Tuhan. Mau hari ini kita berubah di dalam sesuatu hal yang Tuhan jamin dalam hidup kita ini. Menjadi pertanyaan buat kita semua. Bagaimana sih kita bisa menyelesaikan pertandingan ini? Ya kan? Ini menjadi sebuah pertanyaan buat kita malam hari ini. Bagaimana kalau kita bisa menyelesaikan pertandingan demi pertandingan seperti apa yang Rasul Paulus sampaikan pada malam hari ini? Yang pertama saudara, mari kita buka di dalam 1 Timotius 6 ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal, untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Yang pertama, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Kalau dalam hal ini ada iman yang benar, tentu ada iman yang tidak benar. Iman yang benar adalah iman di mana kita Yesus sebagai segala kebenaran buat hidup kita ini. Amin. Ketika iman yang benar adalah iman yang penuh pengharapan kepada Yesus. Iman yang benar, iman yang dimana saudara penuh ketaatan. Iman yang benar saudara penuh dengan ketekunan. Iman yang benar dimana saudara ada kesetiaan, ada kerendahan hati. Hati yang mau didik, hati yang terus berkenan dan mengarah kepada Tuhan. Itu imannya. Iman yang benar yaitu iman di mana saudara tidak memakai kebenaran-kebenaran diri sendiri untuk melakukan segala sesuatu dalam hidup kita. Karena apa? Iman yang tidak benar, saya percaya ujungnya pasti bukan Tuhan. Walaupun orang melayani bisa, walaupun orang di dalam khotbah bisa jadi hamba Tuhan, dia punya iman yang tidak benar, bisa. Ujungnya siapa? Mulainya Matius 7
Ayat 21 katakan sampai 2, banyak orang yang berseru apa? Tuhan, Tuhan, aku udah melakukan ini, aku udah berkenan banyak. Tetapi Tuhan ngomong, katakan, enggaklah engkau semua pembuat dosa. Ini orang-orang yang iman, kelihatannya dia melakukan iman yang benar di hadapan Tuhan. Tetapi ujungnya bukan Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Mulai hari ini, miliki iman yang benar di hadapan Tuhan. Jangan sampaikan pengenalan kita, apa yang sudah saudara buat, apa yang saudara kerjakan selama ini, mungkin sudah ikut Tuhan bertahun-tahun, tapi kenyataan hari hanya engkau memiliki iman yang tidak benar. Oh, rupanya fokusku enggak ada di dalam Tuhan. Aku hanya mengarahkan mungkin sesuatu yang bukan Tuhan, mungkin sebuah jabatan ataupun yang lainnya. Enggak pernah tahu. Tetapi hari-hari ini yang paling penting apa? Ayo, arahkan diri kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadikan Yesus sentral dalam setiap hidup kita ini. Bahwa segala kemuliaan hanya di dalam Yesus ada buat hidup kita ini. Yang kedua, 1 Korintus 9 ayat 25. Ya kan tadi. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Ini penting saudara. Rasul Paulus katakan, ya kan, kalau dia pertandingan itu sebagai pelari, ya kan. Saudara tahu kalau seorang pelari, kalau memenangkan sebuah pertandingan atau seorang atletik siapapun, yang pertama dia harus menguasai segalanya. Itu penting. Dari mulai tekniknya, fisiknya, semuanya dia harus kuasai. Nggak bisa saudara. Kalau seorang atletik atau seorang pelari, apapun. Kebetulan saya suka sekali olahraga badminton ya. Suka sekali. Dari hobi, dari mulai kecil sampai sekarang pun masih hobi. Tentu kalau kita main badminton saudara, ya kan, kalau kita nggak nguasai dalam segala teknik, ketika kita mulai bertanding dengan teman kita nih, biasa kalau saya main hari Minggu siang, Rabu pagi saya main, apa yang dicecer saudara? Kelemahan pasti, ya kan? Wah, orang ini nggak kuat di dalam apa? Cemesnya. Kalau dicemes mati, saya pasti akan nyerang dia cemes terus. Kalau dia kelemahannya di fisiknya lemah, wah saya kasih lob terus sampai dia benar-benar nggak kuat. Cari kelemahannya, ya kan? Ini pelari. Jadi dalam hari ini, dalam arti kata, kalau ini seorang pelari, jadi kita harus tahu menguasai dalam segala mulai fisik apapun, kita harus benar-benar menguasai. Jangan sampaikan itu menjadi suatu kelemahan dalam diri kita, sehingga lawan ini akan tahu itu buat titik kelemahan kita, sehingga apa? Kita mudah dijatuhkan. Di dalam hidup kita ini, secara rohani saudara, kalau seorang pemain, tentu kalau atletik siapapun, dia ada seorang pelatih, ya tentu ada pelatih yang mengarahkan dia untuk dia menjadi seorang pelatih. Itu belum tentu hebat dari pemainnya saudara, belum tentu, dan pasti nggak tentu hebat dari pemainnya, ya kan? Dia hanya bisa mengarahkan apa? Dia akan melihat titik lemah daripada pemain itu. Orang ini bermain, tetapi ada titik lemahnya di mana? Pelatih itu tahu. Dia pelatih itu akan berusaha melakukan segala suatu cara supaya orang ini tidak ada di dalam kelemahan itu. Dia dilatih terus supaya kelemahan itu jangan sampai kan kelihatan. Itu gunanya pelatih. Apa yang dalam secara rohani sama. Hidup kita pun penuh dengan kelemahan. Tidak ada satu pun dari diri kita yang benar sempurna. Banyak kelemahan. Tetapi pelatih kita siapa? Roh Kudus. Dia yang ngajarin kita, dia membimbing kita, dia yang mengarahkan kita. Ketika kita nggak bisa, dia yang kasih tahu ini loh. Tapi seringkali kita tahu ini sesuatu yang nggak baik. Seringkali kita yang ndablek kuping kita nggak mau berubah. Kita tahu banyak orang, saya ketemu orang, ya kan, tahu ini nggak benar, tahu ini nggak berkenan,
tetapi dia tetap terjang. Dia nggak mau berubah, itu sebuah pilihan. Tetapi kalau kita mau ketemu Tuhan sungguh-sungguh, ketika tahu Roh Kudus arahkan kita, ayo cepat berubah. Karena apa? Pelatih ini ya yang akan mengarahkan, ayo kamu berubah, ayo kamu harus ini, ayo ini. Dia yang terus membimbing kita, mengarahkan kita, sehingga kita bisa melalui hari demi hari bersama dengan Tuhan. Ini yang penting, saudara. Jangan sampaikan kita ketika kita bertanding, saudara. Kita bertanding ketika kita pertandingan dalam kehidupan kita. Masalah pertandingan itu seperti sebuah masalah datang, badai itu datang dalam hidup kita. Jangan sampai kita terpengaruh dengan lawan kita. Itu yang penting. Seringkali orang yang terpengaruh dengan apa keadaan yang ada. Seringkali dia nggak bisa menguasai pertandingan itu. Karena apa? Lawan yang dihadapi seringkali kita melihat, oh Tuhan, kok lawannya begitu besar, lawannya begitu hebat. Akhirnya apa? Dia menyerah sebelum bertanding. Banyak orang percaya ketika mereka menghadapi masalah yang besar, masalah yang berat, mereka aduh aku nggak kuat, aku nggak bisa. Dan saya banyak ketemu orang yang seperti ini, saudara. Mental yang kena. Bertahun-tahun dia ngalami sakit. Tapi ketika dia menghadapi, oh enggak, lebih baik aku mati, lebih baik aku menyerah. Percaya Yesus, percaya. Tapi dia menyerah dengan keadaan yang ada. Ayo, jangan sampaikan kita seperti 10 pengintai. Ketika 12 pengintai dikirim, ya kita tahu bagaimana 10 pengintai, 12 pengintai mengatakan semua yang dikatakan itu benar kejadian. Memang ada raksasa, semua benar mereka. Tetapi cara pandang yang berbeda. Ketika 10 pengintai katakan di situ ada raksasa, ya memang ada benteng-benteng, iya. Tetapi dia katakan kita seperti belalang, menganggap diri kita ini kecil, menganggap diri kita nggak mampu, menganggap diri kita itu nggak bisa berbuat apa-apa, bagaikan belalang. Bayangkan. Tetapi 2 pengintai ini, Kaleb dan Yosua, katakan, sekalipun itu raksasa bersama dengan Tuhan, aku sanggup, pasti bisa melewati itu semua. Ini yang penting, cara pandang kita yang diubah. Masalah tetap sama, persoalan tetap sama, tetapi respon hati kita yang berubah dalam hidup. Ini yang menentukan. Masalah tetap gak akan berubah dalam hidup kita. Tetap yang namanya masalah itu tetap datang dalam hidup kita. Tetapi bagaimana cara pandang kita ketika masalah itu terjadi? Apakah kita bisa mengatakan Tuhan kita Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang besar, aku percaya bahwa setiap masalah apapun aku sanggup mengatasi bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan kita, dan sekali-kali Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Ini yang harus kita pahamin. Kita nggak pernah berperang sendiri, kita nggak pernah sendirian, tapi setiap masalah apapun yang Tuhan izinkan, Dia tetap ada di dalam hidup kita. Ini yang harus kita pastikan, iman percaya kita di dalam Tuhan. Jangan ragu-ragu, kita ragu-ragu, kita bimbang, kita putus asa, akhirnya kita terjebak dalam sebuah keadaan. Seringkali apa yang terjadi? Kita menyalahkan keadaan, kita menyalahkan orang lain, kita menyalahkan siapapun yang bisa disalahkan. Akhirnya apa? Kita ujungnya menyalahkan Tuhan. Hari-hari ini, ayo ubahkan cara pandang kita di dalam Tuhan yang berbeda. Hari-hari ini hari-hari yang menentukan bagaimana kita ke depannya. Kalau kita nggak membangun mulai hari ini, saya percaya ketika sebuah masa kesusahan itu terjadi di tengah-tengah kita, kita bisa terhempas. Yang terdahulu yang akan menjadi kemudian, yang kemudian akan menjadi terdahulu. Kita harus bangkit di dalam Tuhan. Amin, saudara. Yang ketiga, coba buka di dalam 1 Timotius 6 ayat 12. Satu Timotius 6 ayat yang ke-12 katakan.
Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Yang ketiga, goalnya kita, tujuan kita apa? Hidup kekal. Ini yang penting, saudara. Saudara dalam pertandingan apapun, saudara pastikan goal kita hidup kekal, keselamatan, mahkota kehidupan. Itu Tuhan yang harus aku raih, Tuhan. Apapun yang terjadi, aku mau tetap percaya bahwa Yesus sudah menyediakan mahkota kehidupan ada dalam hidup kita ini. Kesusahan apapun yang Tuhan izinkan terjadi di tengah-tengah kita, di dalam setiap badai, tidak sebanding dengan keselamatan kasih karunia yang kita akan dapat nanti di dalam kehidupan kekal. Kalau saudara punya pandangan itu, saya percaya apapun masalah kita, saudara akan tetap memandang kepada salib itu. Saudara menjadi orang yang tidak tergoyahkan. Kenapa? Sebuah janji kehidupan kekal yang kita raih. Ya kan? 1 Korintus 9 ayat 26. 1 Korintus 9 ayat 26 sampai 27. 1 Korintus. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Dikatakan di ayat 26, di ayat 26 tadi, sebab aku tidak berlari tanpa tujuan. Pastikan saudara, lari saudara ada sebuah tujuan yang sedang saudara terus tuju. Pastikan bahwa saudara ketika saudara berjalan berlari, pastikan saudara sudah berlari di jalur yang benar di dalam Tuhan. Pastikan itu. Jalur lari kita yang benar hanya ada di dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku. Inilah jalan yang benar. Selama saudara memegang firman itu dalam kehidupan saudara, saya percaya saudara sedang berjalan dengan jalan yang benar, sebuah tujuan yang pasti, kehidupan kekal. Firman inilah yang mengantarkan kita berjalan di dalam Tuhan. Tujuan kita, Roh Yesus, Roh Kudus yang selalu akan membantu kita, menolong hidup kita, sehingga kita akan terus melakukan bagian demi bagian yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Di dalam setiap peperangan kita, di dalam setiap pertandingan kita, lawan kita itu bukan siapapun. Lawan kita itu apa? Kalau di dalam 1 Petrus, coba 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5. Sadarlah dan berjaga-jaga, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kalau di jalan dikatakan ini keliling sama seperti, dia bukan singa, tapi seperti singa. Singa dari Yehuda, Yesus Kristus adalah singa dari Yehuda. Dia seperti mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Yang dapat ditelan, dan ada orang yang gak dapat ditelannya. Saudara dan saya pastikan bahwa orang-orang yang tidak ditelan oleh si iblis itu dalam hidup kita, pastikan kita terus ada di dalam Tuhan. Mungkin kita dalam sebuah pertandingan seperti Derek Raymond itu. Ketika engkau bertanding dalam sebuah pertandingan pelari, di tengah perjalanan mungkin banyak engkau mengalami cedera, engkau terluka, hatimu. Mungkin ada di antara kita yang mulai menyerah. Tuhan, aku gak sanggup lagi Tuhan menyelesaikan pertandingan ini Tuhan. Apapun keadaanmu saat ini, percayalah, Bapa yang baik ada dalam hidup kita ini. Dia akan turun menyertai kita. Dia akan lihat kita. Kita gak pernah sendirian. Seperti Derek Raymond,
ayahnya sekaligus pelatihnya, dia turun. Dia gendong, ayo nak, engkau harus menyelesaikan pertandingan ini. Malam ini, ayo, apapun keadaanmu, jangan pernah menyerah. Apapun, sekalipun engkau mungkin saat ini, Tuhan, aku tertati-tati Tuhan. Mungkin engkau merangkak seperti seorang perempuan yang 12 tahun mengalami pendarahan. Tuhan, aku enggak kuat lagi. Apapun keadaanmu saat ini, berusahalah sampai ke finish. Sampai ke finish. Percayalah, Bapa kita yang baik ada bersama dengan kita. Dia terus menopang kita, dia terus menggendong kita, dia terus menyertai kita. Bolehnya firman Tuhan dikatakan dalam Galatia 3 ayat 3, katakan. Coba kita lihat Galatia 3 ayat 3. Di dalam Galatia 3 ayat, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Kalau engkau sudah mengawali segala sesuatu dengan roh bersama dengan Tuhan, jangan pernah sekali-sekali engkau tinggalkan Tuhan. Apapun keadaanmu, engkau harus tetap bersama dengan Dia. Jangankan akhiri segala sesuatu, keluar dari jalur yang telah Tuhan tetapkan dalam hidup kita ini. Kita menjadi orang yang tak terhentikan di dalam Tuhan. Jangan sampai masalah persoalan apapun membuat iman kita lemah. Tapi justru pengharapan kita semakin kuat di dalam Tuhan. Ibrani 13 ayat 5b katakan. Ibrani 13 ayat 5b katakan. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukuplah dirimu dengan apa yang ada. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan buat kita semua, bahwa Tuhan sekali-kali Dia tidak biarkan kita sendirian. Tuhan sekali-kali tidak pernah tinggalkan kita. Masalahnya apa kita percaya di dalam Yesus. Hati kita kembali lagi, sebuah pilihan, percaya dan tidak, itu tergantung bagaimana saudara punya respon iman saudara. Saudara bisa membangun iman kita ketika saudara satu hal, saudara punya hubungan pribadi dengan saudara Tuhan. Baca firman, bahwa saat teduh bersama Tuhan, hari demi hari saya percaya ke depan, masalah ke depan bukanlah menjadi masalah yang semakin ringan, saudara. Percayalah, ujung dari segala kesusahan yang besar itu antikris. Ya, ini ujungnya. Kalau kita nggak mulai nyiapkan mulai dari sekarang, saya mau katakan terlambat. Kenapa? Setan iblis sedang melipat kali gandakan segala kekuatannya. Kalau kita enggak melipat kali gandakan iman dan percaya kita di dalam Tuhan, saya percaya kita enggak akan kuat. Mulainya firman Tuhan, ketika Tuhan katakan, ketika aku akan datang, apakah aku masih bisa menjumpai imanmu di dunia ini? Orang-orang percaya, Tuhan takut kalau sampai Dia datang, apa masih ada iman? Mulainya kedatangan Tuhan semakin hari semakin dipercepat. Kalau enggak, banyak orang yang gugur imannya. Dia enggak tahan menghadapi setiap goncangan demi goncangan, menghadapi badai demi badai, dia enggak akan kuat. Satu hal yang membuat dalam Tuhan aku kuat. Di dalam Tuhan aku pasti bisa. Di dalam Tuhan aku pasti bisa melakukan setiap apapun Tuhan bersama dengan Engkau. Mulai hari ini, apapun masalah kita, jangan pernah melihat masalah yang begitu besar, tapi lihat Tuhan kita yang besar. Dia jauh lebih besar dari apapun yang kita hadapi, karena Dia yang menguasai alam semesta ini. Seberapa kita percaya, seberapa kita yakin, itulah yang akan menentukan iman kita di dalam Tuhan. Kalau engkau ragu-ragu di dalam Tuhan, mulanya firman Tuhan katakan, jadilah seperti imanmu. Kalau hari ini engkau ada di dalam masalah,
Kalau hari ini engkau ada dalam sakit penyakit, kalau hari ini mengalami problem apapun yang engkau hadapi, ketika engkau menyerahkan segalanya ke dalam Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang jauh lebih besar Tuhan, dari segala apa yang kami pikirkan.